Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Yayasan Chandra Sengkala Indonesia mulai hadir di tengah masyarakat dalam kondisi masih harus banyak bersabar dan bersyukur. Bersabar atas kondisi pandemi COVID-19 yang menjadikan kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bersyukur juga atas kondisi pandemi COVID-19 yang menjadikan kita lebih dewasa dan cerdas dalam mengatasi persoalan adanya jarak, adanya keniscayaan bahwa kita tidak boleh berkumpul. Bagi orang Jawa khususnya, atau siapapun yang menerapkan filosofi Jawa, ini persoalan besar. Karena ada falsafah Jawa yang menyebutkan mangan ora mangan kumpul. Nah, sekarang yang terjadi mangan-mangan ora kumpul. Nah, makan-makan jalan terus lewat fasilitas pelayanan kirim antar makanan, tapi kumpul-kumpulnya harus dibatasi atau bahkan dicegah. Itu kalau soal makanan jasmani. Kalau soal makanan rohani, mangan ora mangan kumpul, maupun mangan-mangan ora kumpul, makanan rohani ini harus terus-menerus kita konsumsi. Baik itu berupa ilmu dari peninggalan para leluhur yang disebut kuno, maupun ilmu-ilmu berikutnya yang ditemukan dan dioleh oleh generasi saat ini yang disebut kini. Kuno dan kini harus bertemu. Nah, Yayasan Chandra Sengkala Indonesia berinisiatif untuk barangkali tidak dalam hal mengatasi pandemi COVID-19, tapi dalam hal mengatasi jarak dan ketidakberkumpulan kita selama pandemi COVID-19 dengan mengadakan kelas webinar perhitungan kalender Jawa, Bali, Sunda, Tionghoa, dan Hijrah. Mulai tanggal 18 Desember 2020 sudah berlangsung kelas perhitungan kalender Jawa yang akan disusul dengan kelas kalender Bali, Sunda, Tionghoa, dan Hijriah berakhir pada tanggal 22 Desember 2020. Ini semoga menjadi ikhtiar yang baik, bukan hanya dalam hal menghitung tanggal cantik dan hari baik pernikahan, namun juga belajar menetapkan hati dan akal sehat kita untuk menghadapi tanggal-tanggal berikutnya di setiap hari kita, hari-hari berikutnya di setiap tanggal kita, terutama dalam menyambut tahun baru 2021. Saya Chandra Malik menyambut baik kelas webinar ini dan semoga Anda semuanya peserta kelas webinar bisa menikmati dan berkenan belajar bersama. Tidak ada yang lebih tahu dari kita, yang ada yang lebih dulu tahu. Dan oleh karena itu,
belajar merupakan bukan hanya kewajiban, tapi keniscayaan seumur hidup. Terima kasih kepada Yayasan Chandra Sengkala Indonesia, para pengampu kelas webinar, dan peserta yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelas ini, Reno Azwir, biasa dipanggil Reno, bisa dipanggil Ren, terserah. Beberapa mungkin ada peserta yang sudah saya kenal, ada yang belum. Salam kenal dari saya, nanti kita sambung rasa di darat ya, sambil kopi-kopi. Si Nambi Kelpas-Kelpus. Nah, kalender Bali ini seperti yang kemarin sudah kita babar ya di kalender Jawa, sebenarnya seperseduluran. Cuma nanti teknis pembacaan dan pengaplikasiannya pengampu kita yang lebih paham. Jadi kalender Saka, kalender Hindu Bali, bisa Bali atau Hindu, itu dekat sekali dengan kalender Jawa, menggunakan Chandra Sengkala dan Surya Sengkala. Jadi perhitungan Chandra dan Surya itu biasanya bernilai satu hari yang sama atau selisih 2 hari. Itu yang saya tahu sejauh ini. Masih dipakai sampai sekarang, masih di beberapa tempat. Sepengetahuan saya ada di Lombok dan di Bali, tidak menyebar ke wilayah lain. Nanti kenapa tidak tersebar mungkin kita bisa tahu dari Bapak pengampu. Nah, yang menjadi menarik di kalender Bali ini ada selisih penghitungan sejak 78 Saka ketika diinisiasi kepada masyarakat. Tahunnya itu selisih 78, dihitung dari 78 Saka, itu nanti akan menjadi kalender Bali. Saya tidak akan berpanjang-panjang untuk memberi pengantar ya kepada dulur-dulur. Saya langsung bacakan biodata dari pengampu kita malam ini. Beliau bernama lengkap dengan gelarnya Dr. I.D. Sutarya, SST, PAR, MAG. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dosen menjabat sebagai lektor kepala dengan pangkat 4A pembina. Lahir di Penida Kaja, Bangli, 8 November 1972. Beralamat rumah Jalan Patih Nambi. Ingat jadi Patih Majapahit ini. Rum Gria Nambi Permai, 315 Denpasar. Berkantor di Jalan Ratna, Tatasan, Denpasar, dengan alamat email sutarya@yahoo.com. Pendidikan sekolah dasar dilalui di SD nomor 5 Kawan Bangli, tahun 85, menengah pertama tahun 88, menengah atas tahun 91, strata 1 diselesaikan di pariwisata Universitas Udayana, tahun 98, strata 2 Magister di Studi Brahma Widya PPS IHDN Denpasar 2007. Strata 3 doktor di program dokter pariwisata pasca sarjana Universitas Udayana. Lulus tahun 2016. Beliau pernah menjabat sebagai wartawan Bali Pos sejak 95 sampai 99, kemudian menjadi redaktur di halaman Bali Timur, Harian Nusa, menjadi redaktur juga di Bali Tribun, pernah menjadi anggota KPU di Kabupaten Bangli, baru menjabat sebagai dosen IHDN sejak 2009 sampai sekarang. Memimpin redaksi jurnal pariwisata budaya jurusan pariwisata budaya Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar. Saat ini menjabat sebagai Ketua Senat IHDN Denpasar. Karya-karya tulis yang sudah beliau hasilkan ada sekitar 93 artikel budaya dan pariwisata di Bali Pos, Bali Tribun, Metro Bali, sejak 2003 hingga 2016. Karya sastranya kumpulan cerita Kilayu Menedeng, diterbitkan Panakom 2010. Serta beberapa karya ilmiah dan buku ya, Puspanjali 80 tahun Ibu Gedong, Bagus Oka, yang diterbitkan oleh Yayasan Wikarman tahun 2019. Nah, itu sekadar pengantar biodata supaya kita menjadi kenal, supaya menjadi sayang. Siapa tahu bisa nyambung silaturahim dengan beliau ketika kita berkunjung ke Pulau Dewata. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kelas,
Mari sama-sama kita sapa dulu beliau sebelum saya pindahkan. Selamat malam Pak Gede, Swastiastu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak. Iya. Saya mau bertanya sedikit saja nih Pak, sebelum saya pindahkan ke Bapak ya. Iya, Bapak iya. sudah sejak kapan menggali Hasana kalender Bali itu Pak? Sejak tahun 1990-an, ketika mendiang bapak saya masih hidup, itu saya sudah diajari membuat kalender Bali. Jadi ini pelajaran di rumah ini dari orang tua. Karena bapak Ngulang saya pelajaran. Ya, di rumah diajarkan oleh orang tua. Jadi asistennya dulu tahun 90-an. Nah, kemudian setelah bapak saya meninggal tahun 1996, saya melanjutkan kemudian menyusun kalender itu. Dan kemudian setelah itu juga saya mulai serius juga membaca teks-teks yang ada yang menyangkut tentang kalender ini, sehingga saya punya background pengetahuan yang cukup lah untuk itu. Dan kemudian tahun 2007 itu saya kuliah di S2 di Brahma Widya, itu sebenarnya juga ingin memperdalam lebih banyak lagi tentang teks-teks kuno ini. Oke, matur susma Pak Gede. Ya, nah begitulah dulur-dulur. Sebenarnya untuk itulah kita gali malam ini kalender Balinya ya, kita kaji supaya nanti kita bisa mengajarkannya ke anak turunan supaya mereka tidak gelap memahami kebudayaan kita sendiri. Oke, terima kasih. Segitu saja pengantar dari saya. Sekarang Pak Lantang Suara saya pindahkan ke Pak Gede. Ya. Monggo Pak. Selamat malam, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam budaya ya. Selamat malam untuk kita semua. Jadi saya sangat senang sekali pada malam hari ini karena saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, dan juga saya juga sudah sekilas mendengar ternyata teman-teman juga banyak yang menyukai kalender gitu ya. Jadi saya sangat senang sekali karena ada sebuah komunitas yang menyukai ini. Itu saya kira hanya segelintir orang yang menyukai ini. Jadi topik kita malam ini adalah tentang mencari hari baik perkawinan ya. Ya, sesuai yang diberikan oleh panitia, dan kemudian saya kasih judul menuju berbunga gitu ya, supaya agak puitis sedikit ya, supaya agak romantis sedikit malam ini gitu. Kalau kita bicara kalender Bali itu, maka titik orientasinya itu adalah surya atau matahari ya. Jadi matahari itu adalah sebenarnya menjadi titik tumpu daripada kalender di Bali, karena dia adalah matahari menentukan musim yang ada di bumi ini, dan musim itu kemudian adalah penentu daripada hari-hari baik. Jadi ini adalah foto tentang matahari ya, yang biasanya dipasang di relief-relief candi itu, dan khusus ada juga tempel untuk memuja matahari di masa lalu itu. Nah, bagaimana pengertian dewasa atau hari baik gitu ya? Dewasa itu sebenarnya, atau di Bali itu dewasa, kalau orang mengenalnya itu sebagai hari baik gitu. Itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dewasya, yaitu yang berarti hari miliknya dewa, atau hari yang memiliki kekuatan-kekuatan dewa, atau juga disebut hari yang memiliki sifat-sifat kedewataan, sehingga disebut dewasya. Nah, kemudian orang Bali menyebutnya itu dewasa, dewasa. Nah, orang India menyebutnya dalam bahasa India modern itu diwas namanya. Jadi saya kurang tahu kalau di Jawa itu apa disebut itu hari itu. Nah, apa namanya?
Dewasa ini itu dalam kasanah Hindu itu dia menempati sesuatu yang sangat penting. Dia disebut bagian daripada Weda, itu namanya Wedanga atau tubuh daripada Weda itu. Jadi pengetahuan dewasa ini masuk dalam pengetahuan yang disebut dengan Jyotisa atau Jyotir itu ya. Jyotir itu artinya cahaya, pengetahuan tentang cahaya. Sehingga di dalam Wedanga itu dia masuk ke dalam mata daripada Weda. Bagaimana Weda itu dilaksanakan atau dilihat pada hari apa dia baik dilaksanakan. Sehingga disebut bisa. Jadi ada bagaimana cara mengucapkan mantra, bagaimana yang disebut dengan canda, bagaimana cara menyanyikan mantra, kemudian bagaimana cara mempronunciation kata-kata dalam bahasa Sanskerta disebut dengan siksa, kemudian ada kamus ya, nirukta. Nah, kemudian ini salah satu pengetahuan dewasa ini disebut dengan Jyotisa atau Jyotir itu. Yang artinya cahaya. Dia di dalam tubuh Weda itu. Jadi ada Weda yang mantra, kemudian ada tubuhnya itu. Dia itu adalah bagian daripada mata. Nah, cuma kemudian aslinya yang ada di India itu kemudian bertemu di Indonesia dengan kebudayaan-kebudayaan lokal di Indonesia. Pada zaman Empu Sendok itu sekitar abad ke-10 itu Raja Jawa Timur ini, Empu Sendok ini sangat aktif sekali untuk mengawinkan kesana-kesana India atau tek-tek India dengan tek-tek lokal itu. Sehingga muncullah Dewasa atau Ari Baik atau kalender Bali yang sekarang ini. Karena pada tahun abad ke-10 itu, Empu Sendok itu mengalahkan Bali, kemudian dia menempatkan putrinya di Bali menjadi raja yang bernama Gunapriya Dharmapatni. Sementara Raja Bali yang sebelumnya yaitu Udayana Warmadewa itu dia hanya menjadi pembantu daripada raja, sehingga dalam prasasti di Bali itu nama Udayana itu disebutkan kedua. Jadi yang pertama dalam prasasti disebut adalah Gunapriya Dharmapatni Udayana Warmadewa. Jadi yang menjadi raja itu adalah Gunapriya Dharmapatni, putrinya dari Empu Sendok. Karena itulah putrinya Empu Sendok ini punya anak yang bernama Erlangga, dia menjadi berhak atas takhta di Jawa berikutnya. Nah, pada saat itulah kemudian terjadi Jawanisasi di Bali, sehingga masuk juga cara-cara penentuan dewasa yang seperti di Jawa di Bali. Sebelumnya kalau dinasti Warmadewa itu dia masuk lewat pantai utara langsung membawa kebudayaan India, karena dia Warma itu kan berasal dari Sumatera atau dari Malaysia atau dari Siam, Kamboja, begitulah dia di Asia Tenggara yang agak ke atas itu, dia berdekatan sekali dengan kebudayaan India ketika itu. Nah, ketika Gunapriya Dharmapatni masuk ke Bali, maka diperkenalkanlah pengetahuan-pengetahuan lokal Jawa di Bali. Mulailah menentukan tanggal-tanggalnya itu dengan menyebut buku Ware. Karena itulah penentuan fase di Bali itu menjadi menggunakan lima nama yang disebut dengan Ware. Ini adalah nama Ari. Itu ada satu Ari itu punya nama 10. Jadi ada Eko Ware sampai Dasa Ware. Jadi satu Ari itu namanya 10. Jadi kalau dalam lontar-lontar itu setiap orang itu punya yang disebut dengan Dasa Namo ya, bagi yang punya pengetahuan tentang tek. Orang 10. Misalnya dia punya nama 10, ada Arjuna, ada Nandaya, ada Partha, ada siapa lagi nama-namanya itu dia punya nama 10. Demikian juga Duryodhana, kemudian Karna, semua itu di kisah-kisah Mahabharata itu dia punya nama 10. Jadi itu namanya dasanama. Nah, hari itu juga begitu. Dikasih nama 10 dalam satu hari itu, sehingga ada Ekawara sampai Dasawara itu. Nah, itu yang pertama yang dijadikan patokan. Kemudian yang kedua wuku. Nah, wuku ini nama-nama minggu
ya, ada 30 nama wuku itu dari Sinte sampai Watu Gunung itu. Nah, ini betul-betul lokal ini. Saya tidak jumpai ada di dalam kasana tek-tek India itu saya tidak jumpai itu. Saya pernah pergi ke India juga mempelajari tek-tek ini, walaupun tidak sangat dalam sekali, tapi saya lihat teknya, saya lihat juga buku-buku, tidak ada kelihatan ada nama wuku di sana. Jadi wuku ini betul-betul lokalnya Indonesia ini, dari Jawa atau juga dari tempat-tempat lain kita tidak tahu, karena di daerah-daerah lain juga ada. Kemudian titi, ya. Nah, kalau titi ini ada di dalam tek-tek Sanskerta ini, yaitu Chandra, bulan Chandra. Jadi dalam 1 bulan itu ada 3 hari atau 29, dibagi ke dalam 2 bagian. Ya. Yang pertama itu disebut dengan, kalau kata aslinya kan Sukla Paksa dan Krasna Paksa. Ya, Sukla Paksa itu artinya parut terang. Jadi setelah bulan gelap menuju purnama atau menuju purnama itu disebut dengan Sukla Paksa. Kemudian setelah purnama menuju bulan mati itu disebut dengan Panglong Paksa. Jadi kalau bahasa Balinya itu Sukla Paksa itu disebut dengan penanggal. Kalau Krasna Paksa itu dengan Panglong. Nah, itu dibagi 2 bagian itu 1 bulan itu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah sasih, yaitu nama-nama bulan di dalam setahun. Ya, kalau di Bali itu kase, kare, ketiga, kapat, kelima, keenam, kepitu, kewulu, kesange, kedasa, desta, dan sade. Jadi nama sasih ini bahasa Sanskertanya hanya 2 itu, desta dan sade. Ya, kadang-kadang di sasih kapat itu juga orang menyebut sasih kartika. Nah, sasih ini memang mengikuti bulan Chandra, ya, 30 hari atau 29, tetapi setiap tahun itu jadi yang namanya penyesuaian bulan Chandra ke bulan matahari dengan penambahan 1 bulan. Jadi setiap tahun itu, tahun Chandra itu ketinggalan 10 hari dibandingkan dengan, karena tahun Chandra dia 365, sehingga setiap tahun itu ketinggalan 10. Dalam 3 tahun itu maka sudah ketinggalan 1 bulan. Jadi saya bicara tadi tentang sasih itu ya, sasih itu kan mengikuti tahun Chandra, tetapi setiap 3 tahun sekali itu ada penambahan sasih. Jadi ada bulan ke-13 setiap 3 tahun sekali itu untuk menyesuaikan tahun Chandra dengan tahun matahari. Sehingga tahun Sakanya Bali itu selalu minus 78 dibandingkan tahun Masehi. Nah, kalau tahun Sakanya Jawa itu kan dia tidak menggunakan penyesuaian itu. Sehingga dari zamannya Sultan Agung tidak menggunakan penyesuaian. Sehingga tahun Saka Jawa itu tidak minus 78. Yang sebenarnya tahun Saka yang benar itu adalah Masehi minus 78. Jadi tahun Saka Jawa itu ya khusus Jawa itu, tidak Saka internasional. Kalau Saka internasional yang berlaku di India maupun berlaku di Bali, ya minus 78. Nah, kemudian dauh, ya. Dauh itu adalah pembagian hari, ya, menjadi, kalau bahasa dunianya itu jam, ya. Di Bali itu orang membagi dauh itu menjadi 1 hari itu, siang itu dibagi 8 dan malam itu dibagi 8. Kemudian bagaimana orang mencari hari baik gitu ya. Jadi ada rumus dewasa namanya. Yaitu ware alah dening wuku, wuku alah dening penanggal pengelong, ya. Penanggal pengelong alah dening sasih, sasih alah dening dauh, dauh alah dening ning. Yang artinya ini adalah bahwa hari itu dikalahkan oleh wuku, wuku itu dikalahkan oleh penanggal pengelong, kemudian penanggal pengelong itu dikalahkan oleh sasih atau bulan, kemudian bulan itu dikalahkan oleh dauh, kemudian dauh itu dikalahkan oleh kesucian ati.
Jadi kalau orang itu memiliki pikiran yang bersih, hati yang suci, tidak ada hari yang tidak baik. Kalau pikirannya bersih dan suci, gitu ya. Itu kalah, itu dikalahkan semua. Kalau pikiran kita bersih, hati kita suci, niat kita baik, itu tidak ada hari tidak baik. Jadi kalau Bapak Ibu malam ini mendengarkan saya itu, kalau mau berdana punya itu tidak perlu cari hari baik. Itu tidak, ya langsung saja hari ini pun mau menyumbang itu sangat baik. Ya, jadi inilah rumus pendewasaan itu ya. Ya, dan biasanya kalau orang Bali itu kalau mencari hari baik itu adalah bahwa dia akan berpatokan kepada sasih. Kenapa sasih dipakai patokan? Karena sasih itu adalah musim. Musa adalah masa. Masa itu adalah waktunya. Nah, waktu itu misalnya pada saat musim berbunga ya pasti semua alam ini berbunga gitu. Yaitu nah karena itulah sasih itu atau bulan itu menjadi patokan yang pertama. Nah, apa namanya, patokan juga berdasarkan keyakinan bahwa surya lah yang menjadi patokan daripada hari baik dan hari buruk di dunia ini, dari siang dan malam, hari musim semi dan musim gugur ditentukan oleh surya atau matahari. Makanya Dewa Surya itu menempati posisi yang sangat penting di dalam Rigveda itu. Ada pemujaan-pemujaan khusus untuk Dewa Matahari itu. Nah, dalam Mahabharata itu juga jelas bahwa Dewa Surya itu punya anak yang bernama Karna yang juga memiliki peran yang sangat besar di dalam kisah Mahabharata itu. Dan ini juga memang Surya itu kemudian ini kan dalam sejarah perhubungan dewa-dewa di masa lalu itu bahwa memang kemudian munculnya agama-agama Arya itu memang meminggirkan dewa-dewa bangsa asli di India ya, sehingga Dewa Surya juga agak terpinggirkan berikutnya. Tetapi itu juga muncul di dalam kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana itu kan Subali itu adalah di Ramayana Subali itu adalah penjelmaan dari Surya, juga dia kalah di Mahabharata itu karena itu adalah putra daripada Surya, juga dia kalah ya. Itu juga simbol daripada di mana dewa-dewa bangsa Arya itu menggeser daripada dewa-dewa bangsa di pribumi. Tapi pada intinya dalam penentuan ini Surya itu menjadi patokan. Nah, di dalam wewaran itu biasanya kalau orang dipakai patokan itu adalah Saptawara. Saptawara itu adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau orang atau juga di dalam tradisi orang-orang Ibu itu hari pertama itu adalah Redite atau Minggu. Itulah hari pertama, bukan Senin seperti di dunia internasional. Jadi kita mulai hari itu dengan Redite, dengan Minggu. Oh ya, itu karena Redite itu Raditya, itu Surya. Jadi Surya lah yang pertama. Karena setelah ada Surya, barulah bulan bersinar, Soma. Setelah itu barulah yang lain-lainnya. Karena itulah kita menyebut hari itu mulai dengan Redite. Nah, di dalam Saptawara itu hari-hari yang dianggap baik itu adalah Senin, Rabu, Kamis, Jumat.
Rabu, Kamis, Jumat. Karena itu Senin itu adalah soma, ya apa namanya bulan. Kemudian Rabu juga dia Buddha, planet-planet yang baik untuk kita. Kemudian juga Beraspati, kemudian juga Jumat. Nah, Angara itu Redite itu tidak dipakai karena matahari atau karena dia matahari itu panas itu. Ya. Kemudian apa namanya Angara juga dia tidak dipakai karena dia itu simbol planet yang merah itu. Dan kemudian Sanis Cara tidak juga digunakan itu karena dia simbol dari planet yang paling gelap itu Sani. Jadi di Sanis Cara atau di Sabtu itu adalah hari yang penuh kegelapan. Jadi dia tidak digunakan itu untuk pendewasaan. Nah, kemudian ada juga lagi Sangewara itu digunakan biasanya Tulus dan Dadi. Kemudian di Triwara, mungkin di Jawa itu tidak kenal itu Pasah, Beteng, Kajang itu, maka Pasah tidak digunakan. Yang digunakan hanya Beteng, Kajang aja. Nah, kemudian wuku. Di wuku itu ada beberapa larangan untuk dewasa. Misalnya disebut dengan Ingkel Wong gitu. Di sana di Ingkel Wong ini manusia itu diharapkan beristirahat. Jadi diharapkan dia merenung itu untuk dirinya. Nah, kemudian ada wuku yang disebut dengan tanpa guru. Ya, tanpa guru ini wuku yang di dalam 1 minggu itu tidak ada guru, atau di Astawara di Bali itu ada Sri Indra Guru Yama Ludra Brahma Kala Uma. Nah, di dalam 1 minggu itu tidak ada guru di dalam satu wuku itu, dalam 1 minggu tidak ada guru. Nah, itu juga dilarang digunakan untuk dewasa. Nah, kemudian ada yang disebut dengan wuku was pengantin. Nah, di wuku was pengantin ini adalah dalam satu wuku itu ada 2 was. Was itu adalah bagian dari sadwara itu. Tungle Haryang Urkung Paniron was Maulu. Jadi was ini ada 2 kali dalam 1 minggu, itu disebut dengan was pengantin. Kemudian juga ada Rangde 3 namanya, itu larangan perkawinan. Nah, kalau orang Bali menghitungnya dengan jari begini, ya di wuku yang di sini ini, di 7 dan 8 itu dilarang untuk digunakan untuk perkawinan. Nah, kemudian titi. Nah, titi itu biasanya yang dicari biasanya adalah penanggal. Kenapa penanggal yang dicari? Karena dia adalah hari-hari terang itu. Jadi hari-hari terang lah yang dicari. Nah, kemudian pengelong itu hari-hari gelap itu biasanya tidak digunakan. Nah, kalau penanggal ini ketemu dengan Somo, Bude, Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat, maka itu penanggal itu menjadi hari yang biasanya digunakan untuk pendewasaan. Nah, kalau pengelong itu biasanya digunakan untuk Buta Yadnya di Bali. Pengelong itu bulan paruh gelap itu digunakan untuk Buta Yadnya di Bali, atau disebut dengan Mecaru itu. Atau pas nanti dia Triwaranya Kajang, kemudian Pancawaranya Kliwon, atau disebut dengan Kajang Kliwon, pada pengelong itu adalah hari untuk melakukan upacara Buta Yadnya. Untuk kekuatan-kekuatan yang negatif itu diberikan upacara supaya dia netral. Nah, kemudian sasih, ya. Sasih yang dipilih biasa untuk adalah untuk perkawinan, untuk Dewi Yadnya, itu adalah kapat kelima kedasa, ya. Ini adalah untuk Dewa Yadnya, manusia Yadnya.
kemudian kase kare itu untuk putrayatnya, kemudian keenam, kepitu, kewulu, kesange itu adalah untuk butrayatnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan dauh, yaitu dari dauh hayunya itu. Yaitu dauh hayu itu biasanya orang Bali itu tidak akan melakukan upacara pada malam hari, dia tidak akan melakukan. Kemudian juga pada tepat tengah hari itu tidak akan pernah dilakukan. Kemudian tepat pada petang hari, kalau orang Islam bilang sedang maghrib, itu tidak akan dilakukan itu. Jadi di jam-jam yang pagi atau juga setelah siang itu, sore itulah biasanya orang melakukan upacara. Nah, kemudian kita khusus sekarang bicara tentang hari pernikahan. Ya. Kemudian ini kalau sasih, kita mulai dengan sasih. Biasanya orang Bali memilih sasih kapat, kelima, kepitu, kedase. Kapat itu berlangsung sekitar bulan September, Oktober itu. Kemudian kelima itu lanjutannya ya Oktober, November. Kemudian kepitu itu adalah Desember, Januari. Kemudian kedase itu adalah Maret, April. Nah, kapat, kelima, kedase ini adalah musim berbunga itu. Jadi pada saat musim berbunga itulah orang diberikan kesempatan untuk melakukan pernikahan, karena alam memang sangat mendukung suasana untuk melakukan pernikahan itu. Jadi dipilihlah sasih itu. Nah, kemudian setelah dipilih sasih yang baik itu, barulah orang memilih penanggal, penanggal atau paroterang itu. Nah, ini tanggal-tanggal yang dipilih. Kemudian pilih sangawaranya, tulus dadi, kemudian pilih sabtawaranya somo, uda, beraspati, sukra, atau Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian triwaranya itu adalah beteng, kajang. Ya, pasahnya itu tidak dipilih itu. Nah, kemudian ini ada juga rentetan banyak lagi bagaimana orang memilih hari baik untuk pernikahan itu. Itu adalah pertemuan daripada sabtawara dengan penanggal. Jadi ada sabtawara dengan penanggal itu bertemu. Ya, itu misalnya ada yang disebut dengan amarta dante. Itu adalah redite penanggal 6. Artinya redite sukla paksa atau paroterang 6. Nah, itu amarta dante. Nah, ini biasanya dipilih juga untuk pernikahan. Nah, berikutnya juga banyak lagi itu nama-nama hari itu. Jadi kalender Bali itu sangat complicated itu. Bagi orang yang awam itu sulit sekali itu melihatnya, karena ini complicated sekali, banyak sekali pertimbangannya. Nah, kemudian ada larangan untuk melakukan pernikahan. Pasah ya, triwaranya pasah, kemudian ada ingkal wong, kemudian ada rangda 3, kemudian rangda 3 ini seperti saya sebutkan tadi itu nama wuku ya. Kemudian ini ada nagenaut, ya. Itu artinya sasih yang titi penanggal pengelongnya itu sama. Jadi kalau ada sasih ketiga, kemudian tanggalnya 3, atau sasih kapat tanggalnya 4, atau pengelongnya 4, nah itu tidak boleh dipilih. Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan wuku was penganten, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga disebut dengan dagdik karane, yaitu adalah pertemuan antara sabtawara dengan penanggal pengelong itu. Nah, itu larangan-larangannya. Biasanya kalau orang memilih dewasa, ini larangan-larangan ini yang harus dihafal. Jangan sampai kita memilih dewasa pada saat larangan-larangan ini. Nah, kalau orang Bali itu dia membuat yang namanya tike itu, ya. Bentuk tike itu adalah seperti ini. Jadi ini yang pertama sinte itu ada warna hijaunya itu.
itu biasanya itu ingkal wong itu. Nah, kuning itu uku dan peguru. Jadi semua yang dicoret-coret ini adalah uku-uku yang tidak boleh digunakan untuk hari-hari baik pernikahan. Nah, yang BB ini ada BBB ini adalah hari yang baik untuk pernikahan itu. Nah, biasanya orang-orang tua dulu ini membuatnya seperti ini. Nah, ini adalah perkembangan dari bentuk tradisional yang seperti ini. Ini adalah gambar tike yang tradisional yang tadi itu sudah saya rekonstruksi itu menjadi lebih complicated lah. Kalau yang sederhana itu, yang tradisional itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini itu yang di atasnya itu adalah nama-nama wuku, itu ke samping itu 30, kemudian ke bawah ini adalah nama-nama hari. Nah, disinilah orang melingkari, memberikan tanda mana hari-hari wuku-wuku yang dilarang, kemudian hari-hari yang boleh untuk pendewasaan. Nah, itu disebut dengan tike. Jadi dulu itu orang membuatnya dari kayu, atau juga orang menggambarnya dulu di tembok tanah di rumahnya itu dibuat gambar seperti ini, digambar untuk mengingat hari-hari mana yang boleh dan mana yang tidak itu. Ini yang disebut dengan tike. Inilah kalender Bali asli ini dari dulu ini. Sebelum ada kalender modern yang seperti kita buat sekarang ini yang pertama digunakan ini. Nah, kemudian orang bicara, kemudian penitia membisiki saya ini bagaimana perjodohan ini. Sebenarnya orang Bali juga seperti orang Jawa juga, dia juga punya cara-cara untuk menentukan bagaimana pasangan itu bertemu dan cocok itu. Nah, ini adalah biasanya menggunakan urip atau neptu dalam bahasa Jawanya, bahasa Balinya disebut dengan urip. Urip Pancawara, Saptawara, dan Sadwara, kedua pasangan, kemudian dijumlahkan, hasilnya dibagi 16. Nah, ini kalau sisa 5 itu baik, 7 biasa, 9 mewah tapi ricuh, 10 berwibawa, 11 saling mencintai. Nah, yang tidak ada di sini, yang sisa 1, 2, 3 itu tidak baik. Yang tidak ada di sini 10, ada 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ini yang baik-baiknya saja yang saya tulis itu. Yang tidak ditulis itu yang tidak baiknya. Nah, ini rumus neptu yang ada, yaitu Pancawara, Manis 5, Paing 10, kemudian Saptawara, kemudian Sadwara. Ini rumus-rumus yang harus dihafal ini tentang neptu ini. Kalau di Bali itu urip itu harus dihafal betul itu, karena dia biasanya digunakan untuk upacara yang sangat keramat gitu. Misalnya untuk mecaru itu. Jadi di timur itu harus diberikan caru 5 itu. Kalau di selatan itu 9, di barat 7. Itu adalah urip-urip hari-hari itu sangat mistik sekali di Bali ini, yang urip ini. Sebab ini urip ini adalah tanda-tanda kehidupan membangkitkan. Itu harus diberikan kekuatan 5 misalnya dia supaya dia bangkit. Itu adalah kekuatan-kekuatan alam yang dibangkitkan. Ini memang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mistik sekali di Bali ini. Nah, kemudian ini adalah contoh bagaimana menerapkan itu ya. Misalnya Made ini lahir 5 Januari 2020. Kalau mau menikah dengan Ayu yang lahir pada 15 Januari 2020. Maka begini, Made itu Saptawaranya Radite, uripnya 5, Pancawaranya Kliwon, uripnya 8, Sadwaranya itu Was ya. Ya, uripnya berapa itu? Kemudian Sadwaranya ini yang Ayu ini Sadwara 7, Pancawaranya Kliwon 8, Sadwaranya Urukung, uripnya 5. Jadi kalau dijumlahkan itu dia Madenya 22, Ayunya 20, kemudian jumlahnya 42 dibagi 16, jadi 2, sisanya itu lagi 10. Jadi dia itu baik itu, berwibawa. Jadi
itulah kalau perjodohan itu. Jadi di dalam lontar-lontar di Bali juga ada rumus-rumus yang lain tentang perjodohan itu. Tetapi apa namanya, ini sebenarnya sangat apa namanya, kurang 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 elok itu disampaikan, karena seringkali orang yang sudah menikah baru menghitung rumus ini. Kemudian dia ketemu kurang baik, itu bahaya sekali. Nah, kalau orang Bali punya solusinya itu. Solusinya itu adalah dengan melaksanakan upacara itu. Upacara itu ya semacam ruatan di Jawa, atau di sini disebut dengan caru petemon itu. Ada upacara khusus itu supaya mereka rukun itu. Ya, tapi tentu ini hanya hitung-hitungan manusia ya. Tentu semuanya itu manusialah yang harusnya berusaha untuk membangun hubungan menjadi lebih baik. Ya, ini yang hitung-hitungan begini ya memang saya memang sangat jarang untuk membukanya itu, kecuali memang untuk orang-orang muda yang mau berencana untuk itu, ya boleh dilakukan perhitungan-perhitungan ini. Tetapi kalau umpamanya dalam hati sudah cocok kan, ya sudahlah. Apa namanya kan hati nurani itu lebih berperan daripada yang lainnya. Karena tadi saya menyampaikan rumus dewasa itu kan, yang terakhir itu kan Allah dining, artinya niat baik, pikiran yang baik, hati yang bersih itu bisa mengalahkan semuanya. Jadi itulah apa namanya rumus pendewasaan, terutama dewasa menikah itu, yang bisa saya sampaikan itu dari background dan lain sebagainya. Tetapi memang ya kalau bertemu secara langsung memang enak sekali, tentu banyak hal yang bisa saya sampaikan, tapi karena di sini apa namanya, ini teknologi juga teknologi begini kadang nyambung kadang tidak itu saya juga kadang-kadang pikiran saya pecah juga, ini keterima apa enggak ini kata-kata saya itu. Jadi itu dulu sebagai patokan, sebagai pedoman. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan itu silakanlah. Saya kembalikan ke moderator. Halo. Halo. Ya, matur sukmo, Halo. Pak Gede. Ya, suksemo. Pak Gede. Ya. Oke, sebelum kita pindahkan ke peserta yang nanti mungkin mau bertanya jawab ya. Saya pancing rekan-rekan sekalian untuk bertanya kecil-kecilan. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan pribadi yang lama nggak terjawab. Tadi itu loh Pak, kenapa kalender Bali itu harus -78? Dan yang kedua, kenapa sejak kapan itu kalender Bali digunakan di negeri kita, di Bali terutama? Yang -8 itu, kalau kita lihat prasasti yang pertama di Bali itu tahun 835 Saka. Itu prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa. Dia sudah menggunakan penanggalan Saka dengan menyebut apa namanya titi, saya lupa itu Pratami atau apa ya, Sukla Paksa Isaka itu. Dia sudah menggunakan tahun Saka itu. Ya di dalam Hindu itu kan banyak tahun itu, ada tahun Wikrama yang umurnya 2000-an, kemudian ada tahun Kali Yuga, ada tahun-tahun yang lain juga. Tetapi memang Indonesia dan Asia Tenggara itu memilih tahun Saka. Ya ini memang perlu diteliti lebih jauh kenapa dia menggunakan tahun Saka itu. Tentu bukan hanya karena mitos Aji Saka itu saja yang datang ke Jawa itu. Tapi mungkin ada hubungan-hubungan yang lain itu, karena Saka itu adalah sebuah dinasti di India Tengah sana, dinasti Saka, Kusana itulah, orang Kusana itulah yang membuat tahun Saka itu pada 78 Masehi, ketika dia berhasil mengalahkan raja-raja yang lainnya, kemudian dia menjadi maharaja, kemudian penobatannya itu Kusana menjadi maharaja, itulah yang menjadi awal tahun daripada tahun Saka. Nah, tahun Saka ini adalah tahun toleransi, di mana sebelumnya itu
terjadi konflik antar masyarakat di India. Kemudian tahun Saka ini menjadi tahun toleransi, artinya antara umat-umat beragama juga bersatu di India. Ini kemudian dijadikan tahun Saka. Nah, kemudian ini yang berpengaruh ke Asia Tenggara, kemudian dibawa oleh dinasti Warma. Kalau dinasti Warma itu kan adanya di Kamboja sana, Warma, kemudian di Malaysia sana sampai di Kedah itu, kemudian di Sumatera itu Warma, sampai juga kemudian ke Jawa Tengah itu dinasti Warma, dan kemudian ini yang datang ke Bali. Nah, Warma itu dinasti yang sebenarnya aslinya ada di India Selatan. Itu dinasti Surya. Warma sendiri adalah nama lain daripada Surya Wamsa. Itu Warma sendiri artinya Surya. Nah, inilah yang membawa tahun Saka itu masuk ke Indonesia, ke Bali. Nah, kalau mitosnya tentu Aji Saka yang seperti kita kenal itu, bahwa ada orang dari mana itu datang ke Indonesia, kemudian dia menjadi berperang antara keluarganya. Karena itulah dia mengawali tahun itu tahun Saka. Jadi minus 78 itu bukan rumus ya, tapi itu sebuah kejadian yang terjadi pada 78 Masehi. Pada 78 Masehi, Raja Kusana itu mengangkat dirinya menjadi maharaja dan kemudian menetapkan tanggal 1 bulan Chaitra pada saat itu sebagai awal daripada tahun Saka. Nah, inilah yang berkembang ke Indonesia yang dibawa oleh raja-raja keluarga raja-raja Warma itu yang masuk ke Indonesia. Ya itu kira-kira. Oke. Terima kasih Pak Gede. Ya. Kemudian perbedaan tahun Saka Jawa dengan tahun Saka Bali tentu sudah saya jelaskan tadi. Kalau Saka Jawa kan sekarang tahun 1900 lebih, kalau Bali kan 42 itu. Karena itu kan kalau tahun Saka Bali itu dia menggunakan bulannya itu bulan Chandra ya 29-30, tapi setiap 3 tahun sekali itu ada bulan ke-13 untuk menyesuaikan tahun Chandra dengan tahun matahari. Nah, kalau tahun Saka Jawa itu sejak Sultan Agung itu dia sudah mengadopsi kalender Hijriyah itu. Sehingga dia tidak menggunakan penambahan bulan ke-13 pada setiap 3 tahun. Sehingga tahun Sakanya dia itu lewat daripada tahun Saka Bali. Jadi yang namanya tahun Saka itu yang di Bali yang benar itu. Dia memang minus 78 dari Masehi. Itu Saka di Bali sama dengan Saka di India. Ya, halo moderator. Ya, siap Pak Gede. Ini ada yang sudah bertanya ini. Dari Li Iwayan Sunasdiana. Beliau bertanya, setiap penyusun atau pengarang kalender Bali apakah sama hasil pendewasaannya? Kalau berbeda hari baiknya bagaimana caranya? Begitu pertanyaannya. Ya, Jeromangku Sunas, salam, selamat malam. Jadi di Bali itu ada banyak sekali lontar tentang Wariga itu, ya. Dan kemudian juga setiap orang menentukan dewasa itu menggunakan cara masing-masing itu. Ada yang sangat ketat itu menentukan dewasa. Kalau dia sangat ketat menentukan dewasa, maka dia akan berunut itu sasih, kemudian atau bulan itu sasih, kemudian penanggal pengelongnya yang bagus, kemudian bukunya tidak ada larangan, kemudian warenya bagaimana. Nah, itu bagi mereka yang sangat ketat menentukan dewasa, bahwa ini pilihan hari baik ini yang sangat direncanakan sekali. Nah, kemudian ada juga yang agak longgar sekali. Yang longgar itu yang penting dia titinya sudah kena atau penanggal pengelongnya itu sudah kena, itu sudah bisa dijadikan dewasa. Nah, kemudian yang sangat longgar sekali adalah wewara itu. Jika wewaranya sudah merupakan dewasa, maka itu sudah dijadikan dewasa. Itu sangat longgar sekali.
dia tidak mempertimbangkan lagi yang namanya titik, tidak mempertimbangkan lagi yang namanya sasih. Gitu. Jadi cukup wewaran saja, itu sudah bisa dijadikan dewasa. Nah, jadinya dewasanya itu banyak, gitu. Hari baiknya itu banyak. Nah, kalau dirunut seperti tadi itu sasihnya, titinya, kemudian pawukonnya, wewarannya itu bertemu semuanya itu menjadi dewasa itu hari baiknya itu sangat jarang itu dalam setahun. Dalam setahun mungkin hanya ada beberapa saja, mungkin hanya ada 10 hari baik kalau seperti itu. Nah, biasanya orang sangat longgar, hanya memperhitungkan wewaran saja. Nah, itu perbedaan-perbedaan di dalam penyusun kalender itu adalah di situ. Ada yang sangat longgar, ada yang setengah longgar, ada yang juga sangat ketat gitu. Nah, ini perbedaan-perbedaan inilah kemudian muncul dalam kalender itu. Nah, kemudian bagaimana orang melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam kalender? Ya, kalau orang menentukan dewasa itu tentu dia harus tahu ilmunya. Bagaimana menentukan dewasa seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ilmunya sudah kita pahami seperti itu, maka kita tidak perlu melihat melihat kalender itu hanya sebagai pertimbangan saja. Oke, di kalender ada dewasa itu. Nah, ini bulannya sudah tepat nggak? Nah, kemudian ini dewasa ini jatuhnya pada penanggal apa pengelong? Nah, dan kemudian lihat wukunya, apakah tidak wuku larangan apa tidak? Nah, dari situ kemudian kita tahu, oh kalau ini dewasanya tidak perlu kita gunakan, kita pilih yang lain lagi. Itu pertimbangan-pertimbangan bagi orang yang menentukan dewasa. Nah, tentu orang yang menentukan dewasa itu adalah kalau di Bali itu kan pemimpin-pemimpin upacara. Jadi adalah pendeta, itu kan. Nah, kalau pendeta itu sudah pasti mengerti ilmunya ini ya. Karena sebelum dia menjadi pendeta, dia dapat pelajaran ilmu ini. Kalau tidak mengerti, mungkin tidak mungkinlah jadi pendeta itu. Jadi dia harus paham itu. Nah, dari situlah kemudian dia menentukan rumus-rumusnya. Jadi kalender itu hanya sebagai masukan saja. Kemudian beliau sendiri, pendeta sendiri sudah punya patokan sendiri. Oh, ini sasihnya baik atau tidak. Kemudian ini titinya baik atau tidak, dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi. Demikian, moderator. Ya, terima kasih itu Pak Gede. Ya. Barangkali sebelum menunggu pertanyaan baru, saya mewakili panitia berharap materi kalender malam ini bisa disebar ke teman-teman peserta ya Pak. Iya, siap. Jadi, mungkin bisa dikirim ke kami, terus nanti kami yang sebar ke teman-teman peserta. Iya, Kemarin malam juga kami begitu, dikasih materinya nanti kami sebar. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, berbagi pertanyaan sambil Pak Gede, tolong di screen-nya ditutup dulu Pak Gede. Oh iya. Ya. Ayo, sedulur-sedulur yang mau bertanya silakan. Sambil bertanya, saya tanya-tanya lagi. Kalau di kalender Bali itu yang dominan selain Allah dening-hening itu Pak, surya dan bulan gitu ya, ada faktor kejiwaan nggak yang dihitung? Di Jawa kan ada. Faktor kejiwaan, maksudnya gimana faktor kejiwaan itu? Maksudnya kan secara psikologi kita kan punya kecenderungan masing-masing gitu Pak. Itu ikut dihitung nggak kan kalau di kalender Jawa tuh ada faktor kemarin namanya saya lupa. Ya itu bagi dari Neptu sih, bagi dari Neptu. Oh, hari kelahiran maksudnya, hari kelahiran. Ya, satu di antaranya itu. Untuk perjodohan maksudnya. Iya. Kan setiap orang lahir ke dunia ini itu kan dia itu memang dipengaruhi oleh posisi daripada bintang dan planet-planet itu. Bintang dan planet-planet itu memang memiliki pengaruh terhadap
kejiwaan kita. Nah, itulah yang kemudian menjadi ramalan tentang hari lahir. Jadi kalau orang lahir di Uku Sinte itu bagaimana itu sifat-sifatnya atau watak-wataknya. Kemudian di Uku Sinte, di Uku Landep itu bagaimana watak-wataknya. Kemudian di Watu Gunung bagaimana watak-wataknya. Nah, kalau pernikahan tentu saja itu dipertimbangkan sekali itu. Itu bagi orang-orang yang tahu itu dipertimbangkan sekali. Ini wataknya, ini misalnya Uku Sinte atau Uku yang lainnya ini bisa tabrakan, ini sama-sama keras umpamanya itu, ya jangan kalau bisa tidak menikah gitu dengan uku-uku yang tabrakan. Ya dipertimbangkan juga itu sebagai sifat daripada kelahiran. Nah, itu sifat-sifat kelahiran itu tidak hanya dipengaruhi oleh wuku juga, tapi juga dipengaruhi oleh saptawara itu saja, redite, semua ngaruh itu, dan juga dipengaruhi oleh pancawara juga. Kemudian juga dipengaruhi oleh ya yang namanya zodiak itu kan, 12 zodiak itu. Bintang itu. Nah, ini tentu harus digabungkan ini. Nah, ini sangat rumit sekali itu. Kalau mencari sifat-sifat seperti itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat banyak itu. Dari wuku, wawara, kemudian nanti zodiak itu. Nah, ini sifat-sifat yang seperti itu nanti digabungkan, ini cocok nggak, market nggak dengan pasangannya itu. Nah, ini tentu yang bisa melakukan ini tentu yang sangat ahli dan memang sangat pekerjaannya begitu terus gitu mencari perjodohan itu. Tapi sekarang jarang orang melakukan itu ya. Ya. Yang penting cocok aja itu, hati nuraninya sudah. Ya. Oke Pak Gede, ini ada pertanyaan sehingga baru nih dari berlaku saudara. Iya. Ada pertanyaan baru dari saudara Komang Kartika. Ya, silakan. Om Swastiastu, mohon penjelasan di saat Rangde 3 seperti minggu ini, dari Minggu sampai Sabtu, Uku Perang Bakat. Ada TY ini saya nggak tahu apa Mas, disaksikan atau gimana? Dilaksanakan upacara pernikahan bagaimana? Hal ini mohon penjelasan suksma. Pak Gede mungkin bisa dibaca di itu. Ya, kalau berdasarkan di chat ya. Ya, kalau berdasarkan berdasarkan lontar yang ada di Bali, ya lontar tentang pendewasaan, kalau orang menikah di ukuran 3 itu ya salah satu katanya akan meninggal. Nah, itu kan lagi kembali pada keyakinan itu kan. Nah, orang juga dari dulu juga tidak berani mencoba menikah di ukuran 3. Apakah betul salah satu akan meninggal duluan itu? Jadi tidak ada percobaan seperti itu. Tapi kalau ada orang menikah di situ di ukuran 3 ini, cobalah lihat, perhatikan gimana kira-kira ke depannya itu. Menurut lontar, salah satu itu akan meninggal duluan. Jadi akan menjadi janda atau akan menjadi duda ini. Salah satu itu. Ya, itu donian balu. Itu kata lontar. Jadi sangat dihindari sekali sebenarnya. Karena kalau orang melakukan itu tentu dengan sangat mungkin dia sudah tidak ada pilihan. Kalau orang yang memilih dewasa itu orang di pendewasaan, tentu hari ini dipilih karena tidak ada pilihan lain lagi. Kalau dia ada pilihan lain, tentu dia akan memilih hari yang lain. Bagi orang yang memilih itu karena pengertian atau pengetahuannya dia tentang pendewasaan. Ya, itu kira-kira jawaban saya. Oke. Ada lagi? Iya. Saudara-saudara lain yang mau bertanya? Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Di chat silakan. Di chat, nggak bisa live. Halo Om Swastiastu.
Om Ya, Swastiastu. Swastiastu. Ya. Silahkan, lontar apakah yang menjadi dasar? Oh iya, di Bali itu banyak lontar itu. Ada yang disebut dengan warige krimping, ada sarining warige. Nah, itu ada banyak sekali lontar-lontar yang dipakai patokan. Nah, kemudian biasanya lontar-lontar itu dicarikan titik temunya. Nah, yang itu lontar itu kan catatan-catatan di masa lalu itu. Nah, di dalam satu lontar dengan lontar yang lainnya sering juga terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, biasanya untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan itu kita mencocokkan dari sekian banyak lontar-lontar itu yang mana itu kita gunakan. Itu biasanya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Beli Luh, Rosa. Lagi yang mau diajukan sebagai pertanyaan, kita masih punya waktu, 2 penanya akan diganjar giveaway dari penerbit buku Kompas. Seperti kemarin kami sudah memberikan 2 buku, malam ini juga akan ada hadiah buku bagi penanya. Saya nggak bilang penanya terbaik, pokoknya nanti kami akan pilih yang akan mendapatkan hadiah buku siapa. Silahkan dulur-dulur. Aja menang-menang baik. Silahkan, ini kita diampu oleh dokter di bidang. Jadi pengampu di bidangnya langsung. Saya selipin lagi deh pertanyaan dari saya sambil nunggu. Ya. Kenapa Nyepi itu jadikan patokan tahun barunya orang Bali, Pak Gede? Ya, karena apa namanya? Ini kan kalau awalnya sekali tahun Saka itu dimulai pada 1 Chaitra. Chaitra itu adalah bulan ke-9. Nah, itu di dalam negara Kertagama itu disebutkan bahwa di zaman Majapahit itu ada perayaan Chaitra itu. Jadi perayaan tahun baru Saka itu dirayakan di zaman Majapahit itu yang disebut dengan perayaan Chaitra. Nah, kemudian perkembangan berikutnya di Bali itu ternyata terjadi perkembangan. Kemudian Chaitra itu bulan ke-9 itu disamakan dengan bulan ke-10 di Bali. Itu berkaitan dengan perkawinan antara agama Siwa dan Buddha. Nah, kalau agama Siwa itu tahun barunya kan yang disebut dengan Chaitra. Nah, kalau Buddha itu tahun barunya itu kan di bulan ke-10 yang disebut dengan Waisakha. Nah, kemudian ini dikawinkan, kemudian jadilah bulan ke-9 menjadi bulan ke-10. Sehingga di Bali itu disebutlah Siwa Buddha itu. Siwa Buddha itu memang dirancang sejak zaman Majapahit itu. Bahkan jauh lagi pada zaman Kenarok itu, Singasari itu sudah ada benih-benih rancangan Siwa Buddha itu. Nah, ini di Bali ini belakangan dirancang seperti itu. Ya, silakan moderator. Halo. Terima kasih Pak Gede. Ini ada satu penanya terakhir dari Mas Putra. Apabila tanggal nikah sudah ditentukan dengan perhitungan yang baik oleh pendeta, namun dari sisi yang akan menikah itu perhitungan itu, apakah ada dampak bagi yang akan menikah? Kayaknya maksudnya dampak sosial mungkin ya? Atau bagaimana? Ya, saya kurang kalau sudah dipilih oleh pendeta dengan dasar pengetahuan yang jelas tentang pendewasaan, itu dia sudah melakukannya dengan pengetahuan kan, dengan dasar pengetahuan. Sebaiknya itu diikuti. Kalau umpamanya tidak percaya dan kemudian dia menentukan tanggal sendiri, ya biasanya kalau pendeta-pendeta yang dulu ya di Bali itu kan ada dua kelompok pendeta itu. Ada pendeta yang sangat tradisional
Kalau pendeta yang sangat tradisional itu ketat sekali dengan pendewasaan. Jadi kalau dia harinya dia tidak dilakukan oleh orang yang akan menikah itu, biasanya pendeta itu tidak mau memimpin upacara. Nah, kemudian ada memang kalangan pendeta yang sudah modern, ya, sudah modern sekarang ini ada kalangan pendeta yang sudah modern, jadi dia mengabaikan perhitungan itu. Kemudian kalau umat mau memilih di hari-hari tanggal cantik, kalau dia mau memilih 1 Januari, beliau juga mau memimpin. Nah, ini memang ada kelompok-kelompok pendeta yang memang memiliki pandangan-pandangan sendiri. Tapi kalau secara tradisional itu tidak mau pendeta itu memimpin upacara itu, karena kalau pendeta itu memimpin upacara pada hari yang tidak baik, itu juga akan mempengaruhi pendeta itu. Jadi pendeta itu juga akan kena pengaruh buruk daripada upacara itu. Ya, saya kembalikan ke Ini mumpung ada pertanyaan bagus yang terakhir. Jadi ini terakhir ini Pak Gede. Ampura ini. Jadi kalau musim dewasa pernikahan dikatakan sebagai musim berbunga seperti sasih kapat dan seterusnya. Kalau dengan perubahan iklim seperti yang kita alami sekarang, itu apa masih relevan sasih kapat dalam musim berbunga itu? Ya, global warming istilahnya ya, climate change. Global warming. Ya memang terjadi perubahan iklim kan. Tapi ini kan pengetahuan dari dulu itu, bahwa sasih kapat itu jatuh sekitar bulan Oktober ketika matahari tepat berada di Khatulistiwa. Kemudian juga sasih kedase itu di bulan Maret dan April itu ketika matahari juga tepat berada di Khatulistiwa. Nah, ketika matahari tepat berada di Khatulistiwa itu sangat warm lah kita ini, sangat hangat sekali di sini, sehingga bunga yang dulu diguyuri hujan itu sekarang ini tumbuh dia berbunga itu. Nah, itu dari dulu seperti itu. Nah, ini kan ada perubahan iklim, mungkin sekarang harusnya bulan-bulan tidak hujan, ternyata hujan gitu kan. Nah, itu kan perhitungan-perhitungan yang mungkin saja lepas karena global warming ini. Tetapi di Bali itu ada dikenal namanya pengunya sasih itu. Artinya pengunya sasih itu ada siklus 12 tahunan itu yang disebut dengan bahwa kadang-kadang sasih panas itu bisa berciri hujan gitu. Nah, itu disebut dengan pengunyian sasih, itu siklus 12 tahunan. Setiap 12 tahun mestinya terjadi pola yang sama itu. Nah, kalau tidak terjadi pola yang sama setiap 12 tahun berarti memang sudah ada pergeseran iklim. Gitu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke. Siap, Pak Gede. Sebelum saya bacakan kesimpulan sederhana, izin nanti ikut foto virtual Pak Gede bersama dengan teman-teman peserta yang lain. Dulur-dulur yang mungkin videonya masih dicentang mohon dibuka supaya nanti bisa ditangkap layar atau kita foto virtual. Sebentar saya beri kesimpulan sedikit berdasar yang bisa saya tangkap, hanya untuk sekadar pengingat, bukan untuk memberi tahu yang lain, tapi ini penting kita tahu. Jadi di kalender Bali itu ternyata ada semacam aturan juga ya, seperti di kalender Jawa yang disebut sebagai Dewase, Ware, Wuku, Titi Mangsa ya, Sasi dan Dauh. Terus tadi yang saya ingat betul dari penjelasan Pak Gede itu, kesimpulan yang bisa kita ambil ternyata ada perkara Allah dening hening yang diperlukan oleh siapapun yang ingin membaca kalender atau belajar tentang kalender, yaitu kebeningan hati atau kesucian hati. Jadi karena kita tidak bisa menghitung atau kerumitan membaca, itu bisa takluk oleh kesucian hati, gitu Pak Gede ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah betul. Kalender ini disusun oleh kebijaksanaan manusia Bali menangkap khasanah luhur kebudayaannya yang diwariskan turun-temurun hingga hari ini dan terus dikembangkan. Salah satunya mungkin oleh Pak Gede sendiri sebagai pengampu, dan itu jelas bukan main-main. Walaupun lagi-lagi kembali kepada diri kita sendiri-sendiri.
Sekian dari saya yang bisa saya simpulkan. Mewakili panitia, saya ucapkan matur suksma yang teramat besar kepada Pak Gede, Dr. Gede Sutaryo, yang sudah mengampu kami malam ini